Boleh, silakan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, para anggota HPI. Pada acara malam hari ini, acara ruang berbagi yang luar biasa. Malam hari ini insya Allah kita akan bersama dengan beliau, ketua kita, ketua HPI, Bapak Indra Listio. Beliau adalah penerjemah dan juru bahasa profesional bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun ya, sejak tahun 93. Karir beliau ditempa melalui kiprah panjang sebagai penerjemah dan juru bahasa korporat di perusahaan tambang multinasional berbasis di Amerika Serikat selama lebih dari 20 tahun, yang memperkaya pengalaman profesionalnya dalam menangani komunikasi lintas budaya dan konteks bisnis global yang kompleks. Sejak diangkat sebagai penerjemah tersumpah pada tahun 98, selama hampir 3 dekade, beliau telah menerjemahkan berbagai dokumen hukum, baik untuk kepentingan litigasi maupun non-litigasi. Portofolio beliau mencakup beragam klien dari sektor pemerintah dan korporasi, baik nasional maupun tingkat internasional. Rekan sekalian, secara akademik, Pak Indra Listio menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang linguistik di Universitas Indonesia. Selain aktif sebagai praktisi, beliau juga berperan sebagai pengajar dan fasilitator pelatihan di berbagai lembaga, termasuk lembaga bahasa internasional dengan spesialisasi pada legal English dan legal translation bagi penerjemah profesional dan calon penerjemah tersumpah di kalangan pemerintah, publik maupun swasta. Dalam ranah organisasi profesi, beliau dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Penerjemah Indonesia selama 2 periode, yakni 2020-2024, 2020-2024, dan 2025 sampai 2027 nanti. Kemudian di tingkat internasional, beliau berkontribusi sebagai anggota Dewan Eksekutif FIT Asia, mewakili HPI dalam forum Federasi Penerjemah Internasional. Maka baik malam hari ini, rekan sekalian, kita akan sama-sama menyimak pemaparan beliau di ruang berbagi ini dalam hal penerjemahan teks hukum. Saya kira tidak perlu berpanjang kata, saya yakin materinya nanti materi yang luar biasa, sehingga tidak perlu banyak komentar. Saya langsung serahkan waktu sebenarnya kepada Bapak Indra Listio. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Wiwit. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu dengan rekan-rekan lagi ya di acara ini. Baik, saya akan berbagi sebagian segmen dari penerjemahan teks hukum ya. Saya akan menyoroti di aspek fitur-fitur linguistik khasnya ya, karena ini adalah bagian yang mungkin paling banyak dianggap bagian sulit ya, tersulit di dalam penerjemahan teks hukum. Baik, silakan slide berikutnya. Nah, kalau kita melihat pada kebutuhan akan penerjemahan dokumen hukum di Indonesia ya, konteksnya di Indonesia ini, kita bisa melihat bahwa penerjemahan dokumen hukum di Indonesia ini semakin meningkat belakangan ini ya, terutama sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 kalau kita lihat ke belakang gitu ya, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, inilah yang cikal bakal yang membuka gerbang bagi masuknya investasi asing langsung di Indonesia. Nah, disinilah masuk kontrak yang dibuat antar subjek hukum Indonesia dan subjek hukum asing semakin banyak dibuat ya. Nah, dalam dunia bisnis, kontrak atau perjanjian bisnis internasional dibuat itu disepakati dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari masing-masing pihak ya, yang berkontrak.
termasuk pemilihan hukum dan bahasa yang mengatur. Ini interaksi internasionalnya semakin kuat ya setelah berlakunya undang-undang ini. Nah, dalam situasi tertentu ya, kalau kita bicara kontrak atau perjanjian internasional, kerap disepakati untuk ditulis dalam bahasa Inggris ya. Ini umumnya. Jadi malam ini saya akan lebih banyak membahas fitur-fitur linguistik yang terkait dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris dan bahasa, karena memang saya kurang paham juga untuk yang bahasa-bahasa yang lain. Nah, di Indonesia ini memiliki Undang-Undang Nomor 24 2009 ya, 2009 tentang bendera bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, yang intinya kalau kita lihat di pasal 25 sampai 40 itu menegaskan jati diri bangsa Indonesia yang secara khusus mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam setiap dokumen, kegiatan seremonial atau perjanjian dan seperti itu harus menggunakan pakai bahasa Indonesia. Nah, ini implikasi dari banyaknya dokumen-dokumen investasi asing ya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke penerjemahan teks hukum. Nah, kita tahu bahwa menerjemahkan teks hukum, kontrak, perjanjian bisnis internasional, peraturan perundang-undangan gitu ya, ini memerlukan keterampilan linguistik yang tinggi ya, dan pemahaman dasar tentang hukum. Jadi memang ini dua aspek ini tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi keterampilan linguistiknya yang harus tinggi dan pemahaman dasar tentang hukum itu perlu ada gitu kan ya. Nah, karakteristik seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik hukum dan bahasa hukum ini berkontribusi terhadap kompleksitas dan kesulitan dalam penerjemahan teks hukum. Nah, kenapa begitu? Nah, ini menurut berbagai literatur ya, sumber kesulitan penerjemah, dan mungkin ada benarnya juga ya dalam prakteknya juga ya. Sumber kesulitan penerjemahan teks hukum itu antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum ya. Kemudian perbedaan bahasa tentunya ya. Kemudian perbedaan budaya. Nah, bahasa hukum itu dapat diklasifikasikan sebagai bahasa teknis. Kenapa sulit ya? Kenapa bahasa hukum itu sulit? Karena diklasifikasikan sebagai bahasa teknis yang tidak bersifat universal, bahasa hukum itu. Tetapi sangat terikat pada sistem hukum negara yang dianut dan sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam ilmu pengetahuan murni seperti matematika atau fisika seperti itu. Sama gitu kan ya. Nah, kalau hukum dan bahasa hukum ini terikat pada sistem yang tercermin pada sejarah, evolusi, dan budaya suatu sistem hukum tertentu. Itu yang seringkali sulit kita menemukan padanannya ya akhirnya. Nah, karena itu setiap sistem hukum memiliki karakteristiknya sendiri dan memiliki kosakata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu konsep. Nah, berhubung perkembangan sejarah dan budaya berbeda, elemen-elemen sistem hukum teks sumber tidak dapat begitu saja dialihkan ke dalam sistem hukum teks sasaran. Nah, itu sebabnya Sarsevik ya, ada ilmu pakar hukum Sarsevik, dan dia juga pakar penerjemahan teks hukum juga, menjelaskan tingkat kesepadanan terjemahan atas kata, frasa, dan istilah hukum ini memiliki gradasi dari yang hampir sepadan gitu kan ya, atau near equivalence, sepadan sebagian, atau partial equivalence gitu, dan tidak ada padanannya sama sekali atau non equivalence. Nah, itu selalu hal itu yang dihadapi oleh kita gitu ya, sebagai mereka yang terlibat dalam peradilan teks hukum. Nah, bahasa Inggris dalam konteks ini
yang digunakan dalam teks hukum, teks kontrak, perjanjian bisnis internasional yang ditulis itu dengan rujukan sistem hukum Anglo-Saxon atau common law, ini memiliki fitur-fitur linguistik yang khas, ya. Kata, frasa, dan kalimat dengan fitur-fitur linguistik yang khas inilah yang kerap memberikan tantangan tersendiri bagi penerjemah dalam proses penerjemahan, gitu kan. Nah, itu sebabnya fitur-fitur linguistik khas tersebut ini sering menimbulkan hambatan untuk memahami secara efektif pesan dalam teks perjanjian bisnis internasional, kontrak, undang-undang, gitu kan ya, bagi pembaca awam, termasuk juga penerjemah sebenarnya ya. Nah, fitur-fitur linguistik yang khas ini kerap menjadi salah satu penyebab kesulitan bagi penerjemah dalam menghasilkan terjemahan yang tepat. Nah, itu latar belakangnya seperti itu ya. Jadi kenapa fitur linguistik ini sangat penting ya. Nah, nanti dikaitkan dengan teknik penerjemahan, tapi ini sepertinya waktunya akan tidak cukup. Nanti kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Next slide. Boleh slide berikutnya. Ya, nah sebelum kita masuk ke fitur linguistik, tadi yang purpose dulu ya, purpose apa? Sebelumnya, Lucy, sebelum legal text. Ya, ini dulu. Nah, ini kenapa kita perlu tahu dulu purposes legal translation itu ya. Kalau dalam prakteknya ini ada 3 ya, normatif, informatif, dan judicial. Nah, normatif ini adalah penerjemahan yang mana hasil terjemahannya itu bersifat mengikat, normatif. Jadi di negara-negara yang mungkin menggunakan 2 atau bahasa asing, 2 bahasa sebagai bahasa nasionalnya, mungkin proses penerjemahannya itu dua-duanya sama-sama menjadi valid gitu ya, sah gitu ya. Jadi kuat, jadi normatif. Seperti punya dokumen-dokumen di PBB, Uni Eropa itu kan diterjemahkan dan hasil terjemahannya itu bersifat mengikat juga, itu normatif. Kemudian informatif. Nah, informatif ini mungkin yang banyak dilakukan oleh rekan-rekan yang menerjemahkan yang di korporat gitu kan, di perusahaan, atau yang tidak mengikat dirinya untuk menjadikan hasil terjemahannya itu mengikat secara hukum. Jadi hanya untuk informatif saja. Mungkin rekan-rekan sering melihat ada unofficial translation. Nah, itu masuk kategori informatif itu ya, untuk sekedar tahu saja apa gitu kan ya. Ya tentunya tujuan ini juga nanti akan mempengaruhi pada teknik-teknik penerjemahan yang akan diterapkan gitu kan. Kemudian judicial. Nah, judicial ini, normatif dan judicial ini sifatnya mengikat. Judicial ini digunakan untuk di proses peradilan gitu ya. Dari mulai pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, terus di proses pengadilan, putusan pengadilan. Nah, ini adalah proses tujuan penerjemahan gitu ya. Nah, tujuan penerjemahan. Jadi ini ini sejalan dengan teori penerjemahan Skopos. Mungkin teman-teman ada yang tahu Skopos itu, bahwa cara kita menerjemahkan itu nanti ditentukan pada tujuan ini gitu kan. Saya ketika bekerja di perusahaan dulu ya, ketika bekerja sebagai corporate translator, ketika menerjemahkan dokumen-dokumen yang tujuannya informatif, itu secara pribadi itu tidak terbebani ya, tidak ada beban gimana lah, kalaupun salah juga ya intinya yang penting nyampe gitu kan. Tetapi ketika saya sebagai pejabat publik, dalam konteks ini sebagai penerjemah tersumpah,
di mana hasil terjemahannya itu akan bersifat mengikat secara hukum, maka itu jadi berbeda. Jadi teknik-teknik yang digunakan, kemudian strategi-strategi penerjemahannya itu menjadi sangat berbeda, karena di situ ada aspek yang mungkin psikologis yang nanti akan berdampak hukum gitu kan. Nah, next selanjutnya. Nah, nah sekarang teks apa yang disebut teks hukum itu gitu ya, kalau kita bicara teks hukum. Nah, ini Profesor Salzovic ini profesor hukum dari Serbia ya, dan dia ini pakar penerjemahan teks hukum juga ya. Nah, dia membagi teks hukum ini ada legislatif, yaitu peraturan perundang-undangan, kemudian legal scholarly ini dokumen-dokumen karya ilmiah ya di bidang teks hukum gitu ya, karya ilmiah jurnal seperti itu. Kemudian judicial, nah ini judicial ini adalah dokumen-dokumen peradilan, tadi yang mulai dari kepolisian, penyidikan, penyelidikan terus sampai putusan pengadilan dengan berbagai macam tingkatannya. Dan private legal. Nah, mungkin ini yang paling banyak rekan-rekan sering kerjakan ya, yaitu seperti kontrak, perjanjian, akta notaris, ya, perjanjian. Nah, ini private legal atau dokumen-dokumen pribadi ya, seperti dokumen-dokumen akta, sertifikat, dan seperti itu, private legal. Nah, lanjut next. Nah, ini kan tujuan penerjemahan ya. Jadi kalau kita berbagai macam tadi tujuan dan jenis teks, tujuannya itu adalah ini dalam menerjemahkan. Sama juga teks hukum juga, yaitu kita ingin terjemahannya itu akurat, jelas, dan wajar gitu ya. Lanjut. Ini sudah umum lah ya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur-fitur linguistik. Nah, tadi ya, dari teks-teks berbagai macam teks tadi, ada yang legislatif, ada yang judicial, ada yang scholarly, ada yang private legal. Nah, ini semua adalah jenis-jenis teks-teks hukum ya. Ujungnya sama, kurang lebih ya, kalau kita lihat dari fitur-fitur linguistik. Ya. Nah, jadi ini adalah kunci kita bisa mengidentifikasi. Jadi fitur-fitur apa yang nanti rekan-rekan harus perhatikan ketika menerjemahkan teks hukum. Ya, insya Allah kalau kita bisa mengidentifikasi secara struktural seperti ini, itu akan mudah buat kita nanti dalam mengidentifikasi problem-problem penting, problem-problem utama, dan dalam menghasilkan terjemahan yang tadi akurat, jelas, dan alamiah gitu ya. Nah, kita masuk ke fitur leksikal dulu. Nah, fitur leksikal itu seperti apa? Ada fitur leksikal, fitur sintaktik, dan fitur tekstual. Nah, ini saya ambil dari sebagian dari disertasi saya ya, mengenai penerjemahan teks hukum. Silakan lanjut fitur leksikal. Nah, fitur leksikal ini kalau nanti nih teman-teman ketika menghadapi teks-teks hukum yang dari Inggris atau Indonesia ya, Inggris kurang. Saya ambil dari Inggris dulu deh, karena ini yang paling banyak ya kesulitannya. Nah, ini pertama ini kata dan frasa arkais. Jadi nanti rekan-rekan tuh akan banyak sekali ketemu dengan kata frasa arkais. Contohnya nih, notwithstanding, atau here and there words, mungkin pernah dengar ya, here in, here to gitu kan, there in, there to gitu kan. Nah, yang model-model begitu tuh. Artinya, nah elemen-elemen ini sering digunakan dalam dokumen hukum. Ini salah satu tujuannya mereka ini untuk mempertahankan tradisi legal yang telah lama berlaku gitu ya. Nah, ini kenapa makanya sering ini kok bahasanya ini bukan bahasa sehari-hari gitu ya, khas sekali. Nah, kemudian kita lihat
yang kedua adalah kata dan formal dan beku, atau mungkin rekan-rekan pernah dengar formulaic ya istilahnya ya, kosakata yang formulaic gitu ya. Ini menunjukkan tingkat formalitas tinggi dan kekakuan khas bahasa hukum, atau mungkin yang sering teman-teman dengar tuh frozen, pernah dengar ya, beku gitu ya, katanya tuh formal dan beku. Nah, seperti in witness whereof, in duplicate gitu ya. Nah, formalitas kosakata bahasa Inggris hukum ini memang berawal dari penggunaan istilah-istilah bahasa Latin ya, yang dianggap formal daripada kosakata yang berasal dari bahasa Jermanik gitu kan. Bahasa apa Latin, Prancis kayak gitu itu dianggap lebih formal. Bahasa Inggris ini masuk kategori keluarga bahasa Jermanik ya. Jadi kemudian formalitas juga dapat tercermin dari penggunaan kosakata dan istilah-istilah yang diungkapkan oleh kosakata dalam fitur linguistik yang tetap, fix, beku, ya, frozen. Nah, ini teman-teman kalau ngelihat di nanti nih di kontrak nih kan sering nih di akta-akta berbahasa Inggris nih, perjanjian atau in witness whereof, in duplicate, enter into. Nah, ini sudah fix ini makna-makna apa penggunaannya gitu kan ya. Nah, ini kemudian ada lagi nanti yang di fitur leksikal ini kata umum dengan makna khusus gitu ya. Nah, kata umum dan makna khusus ini makna katanya sehari-hari, kata sehari-hari memiliki definisi teknis dalam konteks hukum. Ini contohnya ini ada execute, related, survive. Execute ini kalau berkolokasi berdampingan dengan perjanjian, maknanya bisa jadi menandatangani gitu kan. Kemudian related transactions. Nah, itu juga kalau dalam konteks keuangan atau ini related itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya itu yang memiliki hubungan istimewa gitu kan. Kenapa begitu? Karena di Indonesia ini peraturan perundang-undangannya istilahnya itu memiliki hubungan istimewa gitu kan. Kemudian itu dengan makna khusus. Survive juga nanti ada lagi. Nanti saya ada contohnya di sini. Kemudian kata yang menyulitkan lagi ini juga bahasa Inggris hukum ini banyak sekali kosakata dari bahasa Latin dan Prancis. Ya, bona fide, pro bono, force majeure, nah seperti itu. Ini karena penggunaan kata ungkapan Latin dan Prancis ini masih menjadi bagian integral dalam terminologi hukum internasional, gitu kan. Nah, ini juga penggunaan kata-kata ini juga merupakan ciri khas lain yang menonjol dalam dokumen berbahasa Inggris ya. Dan bukan hanya saja untuk mempertahankan tradisi hukum yang sudah lama berkembang, tapi juga berfungsi menyampaikan konsep-konsep hukum yang spesifik dan sulit diterjemahkan secara tepat dalam bahasa lain. Ya mungkin sekarang sih sudah ada ya. Sekarang mungkin bona fide, pro bono, force majeure sudah ada lah ya sekarang mungkin. Kemudian terms of arts, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya. Terms of arts ini istilah teknis hukum seperti instrument gitu kan, felony, tort gitu, of the essence, receiver. Nah kayak receiver nih kalau dalam kepailitan gitu kan ya, ini artinya kurator gitu kan di dalam bahasa Indonesianya. Ini istilah-istilah teknis. Tort juga ini karena sulit, tidak ada padanan yang serupa. Ini mungkin yang mendekati yang near equivalence itu dengan di Indonesia perbuatan melawan hukum seperti itu. Nah, lanjutnya adalah kemudian yang shall. Nah, ini menarik nih kata shall ini ya. Penggunaan kata bantu shall ini meskipun terlihat sederhana, ini kerap digunakan untuk menunjukkan kewajiban ya, memang secara umum gitu ya. Tetapi di dalam bahasa Inggris hukum, shall itu kerap muncul dan sekaligus paling menantang untuk diterjemahkan. Penggunaannya ini beragam dan kaya makna. Dan ini menjadikannya elemen penting dalam teks hukum. Nah, dalam
makna utama dari kata shall itu intinya sih menyatakan kewajiban dan keharusan ya, kewajiban keharusan. Meskipun beberapa pihak menganggap shall dapat menyebabkan ambiguitas. Ya. Nah, shall ini dalam terjemahan bahasa Indonesianya ini bisa diterjemahkan menjadi akan gitu kan, menyatakan kondisi masa depan, bisa menyatakan keharusan atau kewajiban yang artinya harus wajib gitu kan ya, harus wajib. Kemudian shall pun bisa kalau disambung dengan negatif dia, maka artinya jadi larangan gitu kan ya, larangan digunakan untuk menunjukkan larangan ya jika dalam bentuk negatif ya, yang menetapkan menetapkan negatif ya, jadi dilarang gitu, tidak boleh gitu kan ya, tidak diperkenankan gitu kan. Kemudian bahkan ada kata shall juga tidak perlu diterjemahkan gitu kan. Ini seringkali muncul nih perdebatan mengenai apakah kata shall ini harus diterjemahkan secara eksplisit ke dalam bahasa sasaran atau dibiarkan tidak diterjemahkan. Ada beberapa konteks di mana shall ini tidak perlu diterjemahkan secara eksplisit karena maknanya telah terintegrasi ke dalam struktur dan logika hukum teks itu sendiri. Saya jadi ingat ketika menerjemahkan dokumen untuk suatu kementerian ya di Indonesia, dalam perjanjian itu dia minta pokoknya Pak, setiap ada kata shall terjemahkan semuanya wajib. Nah ini juga jadi tantangan buat nanti penerjemah untuk bisa nanti memberikan justifikasi dan penjelasan kepada user bahwa shall itu tidak mesti harus wajib gitu, karena banyak sekali gitu kan, tergantung sangat kontekstualnya, gitu. sangat kontekstual sekali. Itu sebabnya shall itu salah satu one of the most problematic word in legal English ya. Jadi ini juga banyak perdebatannya. Selain itu juga bahkan selain tadi konteks itu ya, shall juga bisa berfungsi sebagai, kenapa tidak ada beberapa yang tidak perlu diterjemahkan itu karena shall bisa berfungsi lebih sebagai elemen formalitas saja daripada pembawa makna substantif ya. Contohnya kalau dalam definisi-definisi gitu ya, itu kadang tidak perlu diterjemahkan. Next, lanjut. Ini operator norma. Ya. Lanjut ke bawahnya. Nah, ini operator norma. Nah, terutama nanti rekan-rekan ketika menerjemahkan dari Indonesia ke Inggris ya, atau Indonesia ke bahasa lain gitu ya. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan operator norma di dalam bahasa Indonesia. Norma yang dimaksud apa? Norma perintah, norma larangan, norma izin. Nah, misalnya begini. Di situ ada kata wajib ya. Kalau perintah ya wajib, larangan berarti dilarang gitu ya. Dan contoh, setiap pegawai kelurahan wajib masuk kantor setiap hari kerja kecuali sakit atau mendapatkan cuti. Setiap orang dilarang menebang pohon di hutan kecuali mendapatkan izin. Nah, ini operator norma ini hati-hati jangan sampai salah gitu kan ya. Jangan sampai wajib jadi can gitu kan, atau will gitu kan, karena ini sangat ibaratnya drivernya gitu kan, operator norma itu. Jadi jangan sampai salah menggunakan will, may, can. Nah, itu dalam terjemahan dokumen hukum ini sangat ini sekali, sangat penting sekali ya. Kadang-kadang banyak sekali persengketaan itu karena salah menerjemahkan operator norma seperti ini. Lanjut, next. Nah, ini contoh-contoh operator norma yang teman-teman harus perhatikan. Ada kata wajib, harus, dapat, bebas, dilarang, berhak, berwenang, bertanggung jawab. Nah, ini padanannya ini harus mutlak, nggak boleh salah ya. Oke, lanjut, next. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Nah, ini ada notwithstanding tadi apa? Dia maksudnya kategori apa notwithstanding?
arkaik ya. Notwithstanding the foregoing. Nah, ini rekan-rekan kalau menerjemahkan teks hukum ini pasti akan ketemu dengan model-model begini. Ya, notwithstanding the foregoing. Nah, ini maknanya bisa saja terlepas dari ketentuan di atas, atau meskipun, dalam beberapa hal ada artinya meskipun gitu ya, meskipun apa, tapi dengan konteks yang berbeda ya. The pay of any money may at its option, penerima pembayaran uang dapat. In witness whereof I have set my hand, demikianlah. Nah, in witness whereof ini, nah ini kan dalam bahasa Indonesianya kan yang apa, yang alamiahnya yang sering digunakan kira-kira demikian. Kemudian survive, ada kata survive di sini. The rights and obligation under section of the shall survive determination, gitu kan ya. Nah, ini kan kata umum nih sebenarnya kan. Tetapi membahasa Indonesia kan nggak gampang gitu. Nah, disinilah kita penerjemah ini nanti dikaitkannya sebenarnya pada teknik nantinya ya. Ketika berhadapan dengan jenis-jenis apa fitur-fitur linguistik tertentu, teknik terjemahan apa yang harus kita terapkan, gitu ya. Karena di sini kayak survive determination of the disagreement, kalau dalam istilah teknik penerjemahan itu dia melakukan transposisi atau modulasi, dia memodulasi atau mengubah sudut pandangnya gitu kan. Karena penerjemahan dengan model word for word translation atau literal translation itu tidak berlaku. Nah, kenapa begitu? Karena fitur linguistiknya fitur linguistik bahasa Inggrisnya yang memaksa kita harus mengambil teknik yang berbeda gitu ya. Next, lanjut. Nah, ini contoh lagi. Nah, ini apa kosakata asing gitu ya. Kosakata Latin ya contohnya. A was acting ultra vires when he signed the check. Nah, ini maknanya apa gitu kan. Maknanya adalah melampaui kewenangannya. Tapi dalam beberapa hal juga ada juga yang melampaui kewenangannya dalam kurung ultra vires gitu kan. Karena takut gitu ya, takut persepsinya berbeda. Itu pun boleh. Dan model-model begini itu diakomodasi oleh banyak teknik. Banyak teknik, tapi sebelum kita nanti masuk pada teknik apa yang akan kita terapkan itu teman-teman harus punya bekal justifikasi umbrella-nya, justifikasi rujukannya kenapa menggunakan teknik ini. Nanti itu yang disebut ideologi. Jadi ideologi penerjemahan. Sehingga nanti ketika teman-teman memberikan justifikasi ilmiahnya ya, justifikasi ilmiah kepada klien, itu tidak saja ya ini terjemahnya begini, ini terjemah, itu bisa dijelaskan sebenarnya kenapa, mengapanya gitu ya. Next, lanjut. Nah, masuk sekarang kita fitur sintaktik. Tadi yang fitur leksikal, sekarang fitur sintaktik. Nah, fitur sintaktik ini dalam ini sebenarnya banyak ya. Apalagi dengan berbagai macam bahasa di dunia, saya pikir fiturnya pasti akan lebih banyak. Ini yang saya diskusi yang paling umum saja ya. Di sini ada sekitar 5 yang mungkin kerap teman-teman jumpai di dalam pekerjaan sehari-hari. Mungkin yang paling sering mungkin doublet, triplet, quadruplet, quintuplet gitu kan ya. Jadi yaitu penggunaan 2, 3 kata, 3 atau 4 kata dengan arti serupa ya, atau saling melengkapi. Nah, ini seperti represent and warrant gitu kan, itu kan 2 kosakata yang saling melengkapi ya sebetulnya. Yang satu menyatakan kemudian menjamin gitu kan, menyatakan menjamin. Kemudian execution, delivery, and performance, claim, difference, dispute, and controversy. Ini kadang-kadang dipakai sekaligus gitu ya, impose, levy, collected, withheld, or assessed. Nah, ini pola ini digunakan biasanya ya untuk mengurangi ambiguitas ya dalam teks hukum. Kenapa ini digunakan? Yaitu karena ini mengurangi ambiguitas dalam teks hukum. Nah, di dalam bahasa Inggris ini terdapat kecenderungan kuat yang seperti ini.
kecenderungan kuat dalam bahasa Inggris hukum ya. Karena sistem Anglo-Saxon itu yang merangkai 2, 3 atau 4 kata bersamaan untuk mengungkapkan suatu konsep hukum yang sebenarnya dapat diungkapkan dalam satu kata. Ya dalam beberapa hal ya, tapi intinya sih lebih banyak serupa dan saling melengkapi gitu ya. Kemudian nanti rekan-rekan juga kalau ini akan banyak bertemu dengan frasa preposisional gitu kan, without prejudice to, subject to, nah itu in respect of, yang model-model begitu ya. Kemudian under no circumstances, yang model-model begitu tuh. Ini salah satu fitur khas banget dalam bahasa Inggris hukum, dan ini fungsinya kenapa frasa prepositional itu sering dipakai ya, karena memiliki fungsi penting dalam membangun kejelasan dan hubungan antar elemen ya dalam teks hukum itu. Kemudian di situ ada juga conditionals ya, conditionals itu banyak tuh ya, pasti ya yang namanya teks hukum tuh seperti if, where, should, yang artinya jika ya, in the event of, should, whenever, provided that gitu kan. Kemudian ada konstruksi kalimat pasif. Nah, teman-teman pasti akan banyak berhadapan dengan konstruksi kalimat pasif. Nah, hati-hati dengan penggunaan kalimat pasif dan aktif ini dalam teks hukum, karena memang kalimat pasif itu ada tujuannya dan sangat lazim dalam bahasa Inggris hukum. Nah, tujuan kenapa ditulis pakai konstruksi pasif ini ya, kenapa itu sering dipilih gitu ya, karena sengaja ingin mengaburkan agen. Jadi dia ingin mengaburkan agennya, pelakunya gitu kan. Kemudian menitik beratkan pada bagian yang dianggap lebih penting atau menonjol oleh penulis gitu ya. Dan menyampaikan fakta dengan membiarkan agen tidak teridentifikasi gitu kan. Itu memang ada tujuan-tujuannya kenapa dipakai pasif gitu kan ya. Nah, itu nanti teman-teman harus hati-hati, jangan serta-merta langsung dikonversi ke aktif gitu ya. Kemudian konstruksi kalimat kompleks dan panjang. Nah, ini jangan kaget juga tuh. Ya sama tuh tujuannya tuh. Contohnya ya, next slide, boleh dilihat next slide. Nah, ini ya. Contoh nih, nanti rekan-rekan nih pasti akan banyak bertemu dengan represents and warrants atau without prejudice ya. Nah, itu yang tadi ya. Next, lanjut. Nah, ini salah satu contohnya nih. Ini umum model-model begini dalam teks-teks perjanjian. Jadi rekan-rekan tidak usah kaget. Kenapa? Panjang-panjang begini ya, memang tadi faktor historis ya, faktor historis. Nah, kalau lihat nih teman-teman contohnya di sini ya, lihat yang dikasih tanda begini ya. Ini yang di bagian kedua ini. Itu adalah versi yang lebih yang di atas ini legalist ya, legalist ya istilahnya ya, legalist, full of legalist. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini bisa diuraikan seperti ini, if the rent shall be unpaid, nah gitu kan, itu bisa disederhanakan seperti ini. Bahkan yang di bawah ini lebih plain ya, lebih plain, ini lebih yang sepanjang ini bisa diungkapkan dalam satu kalimat saja gitu kan ya. Nah, ini bisa dibayangkan. Nah, nanti tapi terjemahannya kalau modelnya begini ya, teman-teman penerjemah harus bisa menghasilkan seredundant ini juga. Ini kan sangat redundant nih teks hukum ini, maka terjemahannya pun ya harus redundant. Ya gimana caranya ya, teman-teman penerjemah harus berusaha mencari padanannya gitu kan. Jangan yang memang ini convoluted ya, entangled gini, jangan diterjemahkan menjadi plain gitu, jangan seperti itu. Karena memang ini selalu ada tujuan dari legal draftersnya gitu. Nah, ini fitur-fitur yang di sini banyak sekali tuh. Di sini hereby, lihat. Ini adalah kosakata arkaik gitu kan. Reserve, ini kosakata formal. Nah, kemudian in areas ini formal, beku nih, kosakata frozen nih, frozen, beku. Nah,
ini terlihat nih dari satu paragraf saja ini apa fitur-fitur linguistik, leksikal dan sintaktiknya sudah banyak sekali yang tadi ya. Nah, ini yang sering menjadi hambatan para penerjemah teks hukum, harus hati-hati ketika melihat fitur-fitur ini. Jadi kita bisa melakukan pemilahan ya, oh ini fitur ini, fitur ini. Seperti itu. Next, lanjut. Next, lanjut. Nah, sekarang masuk kita ke fitur tekstual. Nah, ini saya ambil dua saja ya. Ini yang paling umum ya, yang paling umum. Nah, fitur ini memiliki peran penting tekstual ini ya, dalam menciptakan kohesi atau kejelasan dalam dokumen hukum. Ya. Nah, referensi arkais ini sama dengan yang tadi ya. Hear their words, said, such, aforesaid, seperti itu ya. Nah, referensi arkais ini mencakup penggunaan kata frasa yang sudah jarang digunakan dalam bahasa Inggris modern. Tetapi tetap dipertahankan dalam teks hukum untuk menjaga kesinambungan tradisi hukum. Nah, ini kaitannya selalu dengan tradisi hukum ya, tradisi hukum mereka ya. Karena mungkin buat mereka ini natural yang seperti itu, gitu ya. Untuk sebagian legal drafters ya. Karena sekarang tuh ada gerakan juga plain language movement gitu ya. Jadi di kalangan para lawyers gitu kan. Tetapi ini kan tarik menarik, tidak mudah gitu kan untuk yang satu menggunakan tradisi yang lama dan satu dan baru. Nah, referensi arkais ini sering digunakan untuk merujuk pada bagian tertentu dalam dokumen tanpa menyebutkan secara eksplisit ya. Ya, referensi ini dirancang memang untuk meminimalkan ambiguitas, meskipun seringkali membuat teks hukum menjadi lebih sulit dipahami oleh pembaca awam. Gitu. Pembaca awam. Ini tidak mudah buat pembaca awam memahaminya gitu kan. Nah, kata-kata arkais ini sering digunakan sebagai cara yang umum di kalangan English legal drafters gitu ya, dalam melakukan perujukan dalam dokumen hukum berbahasa Inggris terutama. Jadi buat mereka tuh umum yang model-model begini ya, para legal drafters gitu ya. Tapi ya untuk bahasa sehari-hari ya agak sulit ya, tidak umum. Seperti ini ya, aforesaid seperti itu. Nah, kemudian proforma. Nah, ini banyak juga nih digunakan nih di dalam bahasa-bahasa hukum ya. Proforma itu apa? Nah, dalam linguistik ini proforma ini adalah jenis kata, fungsi atau ekspresi ya yang mewakili atau mengungkapkan konten yang sama gitu. Proforma itu kata yang kata, frasa, klausa atau kalimat lain yang maknanya dapat diperoleh kembali dari konteksnya. Nah, contohnya ini ada, silakan ditampilkan contohnya. Nah, ini nih ya. Party A hereby appoints the person identified in Appendix 1 hereto. Nah, lihat hereto ya, dalam perjanjian ini gitu. Here itu kalau bahasa Inggris, di dalam bahasa Inggris tuh in this document gitu kan ya. Nah, to-nya ini adalah preposisi yang mengikuti annex. Annex itu berkolokasi dengan to preposisinya. Nah, ini berarti para penerjemah ini juga harus paham preposisi annex itu apa, to, disambung di sini here to. Nah, contoh tadi yang proforma ini so, contohnya begini ya. If the other party so requests, nah gitu ya, the agent shall promptly deliver to the other party a copy of statement so prepared. Ini struktur-struktur begini itu di dalam bahasa Inggris itu sangat umum di dalam legal English ya. Nah, nah, makna dasarnya tadi ya, jadi ingin mengungkapkan itu yang sama. Jika pihak lain memintanya, agen wajib akan segera menyerahkan kepada pihak lain salinan atau pernyataan laporan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, inilah lanjut berikutnya. Ini fitur-fitur linguistik. Nah, kita lanjut ke next slide-nya.
Nah, terus bagaimana ini cara menerjemahkan yang efektif gitu ya? Ya, slide berikutnya, Lucy. Nah, ini yang saya tadi bilang ideologi penerjemahan. Karena ini nanti turunannya nanti ke teknik-teknik penerjemahan. Tapi ini dulu yang paling ini, yaitu kalau di dalam dunia terjemahan itu ada yang kita kenal namanya ideologi penerjemahan, yaitu domestication dan pengasingan. Nah, domestication ini adalah keputusan dari para penerjemah ya, keputusan diri kita penerjemah ketika melihat teks ini. Kita mau mendekatkan pesan teks pada bahasa dan budaya sasaran sehingga pembaca teks sasaran tidak merasa membaca hasil terjemahan dan merasa membaca tulisan dalam bahasa sasaran. Contoh ya, driver's license ini kalau terjemahan ininya kan izin mengendarai gitu kan. Nah, mungkin kalau kita menggunakan domestikasi berarti kita terjemahnya SIM gitu kan ya. SIM, surat izin mengemudi. When it Rome, do as the Romans do. Kalau kita kita menggunakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini adalah pendekatan domestikasi. Secretary of State US, Menteri Luar Negeri di Indonesia. Ketika kita ingin pembaca itu loadingnya itu nggak lama gitu, langsung maksudnya tahu gitu kan ya. Nah, di sisi lain juga kadang ketika ketika official atau recognized atau equivalence ya, padanan resmi atau padanan mapan ya, atau established equivalence ya, belum ada di dalam bahasa sasaran, maka kita bisa mengambil sikap yang foreignization gitu ya. Foreignization, mempertahankan pesan dari bahasa sumber sehingga hasilnya terasa asing. Memang hasilnya terasa asing. Kenapa begitu ya? Karena belum tersedianya official atau recognized atau established equivalence-nya di dalam bahasa sasaran. Hingga kita bisa memegang sudut pandang pengasingan ini. Sehingga pembaca memahami bahwa teks ini membawa budaya dan istilah dari bahasa sumber. Contoh, kartu tanda penduduk, ya, residence identity card. Gitu. Kita menerjemahkan seperti kalke, ya, menerjemahkan kata per kata gitu ya. Jadi kalke itu menerjemahkan ya literal ya, residence identity card. Jadi tujuannya kita terjemahkan ke seluruh dunia. Kita ingin menunjukkan bahwa di Indonesia itu KTP itu berarti kartu identitas bagi warganya. Nomor pendaftaran wajib pajak NPWP, ya sudahlah. Mungkin di negara lain, kalau di Amerika mungkin nyebutnya TIN ya, tax identification atau identity number gitu kan ya. Kalau kita menggunakan TIN mungkin setara dengan domestication gitu kan ya, di pembacanya di sana ya, di bahasa Inggris. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan tax registration number, berarti kita sedang memposisikan, menyengajakan. Jadi ada maksudnya juga. Tujuannya tadi yang Scopus teori itu ya, teori Scopus. Tujuannya apa gitu kan ya, dan jenis teksnya apa. Jadi ini keputusan yang diambil berdasarkan kita tahu gitu. Jadi kenapa saya melakukan ini, tax registration. Karena kalau di Indonesia namanya ini. Sama hal untuk istilah-istilah yang lain juga sama. Contohnya dari dalam kasus di Indonesia yang jelas ini penyidikan dan penyelidikan gitu kan ya. Nah, penyidikan. Nah, itu terjemahannya apa ke dalam bahasa Inggrisnya? Karena dua hal itu tidak konsep sistem proses hukum acara di Indonesia berbeda dengan di luar negeri gitu kan ya. Baik di Australia, di Amerika, di Inggris. Di Indonesia ada konsep penyelidikan dan penyidikan. Nah, maka banyaklah versi akhirnya menggunakan pendekatan pengasingan ini, foreignization. Kita ingin menghadirkan nilai-nilai atau makna-makna yang ada di dalam bahasa Indonesia. Yang bisa saja penyelidikan berarti investigation, ada yang preliminary investigation, kemudian penyidikannya investigation, ada yang penyelidikan menerjemahkannya inquiry, kemudian
ininya penyidikannya setelah ditemukan tersangkanya gitu ya, investigation dan seperti itu. Dan itu salah satu contohnya gitu ya, salah satu. Nah, ideologi penerjemahan ini artinya orientasi penerjemahan ini. Nah, penerjemah perlu memahami ini sehingga nanti ketika nanti rekan-rekan memberikan justifikasi profesional ya, professional justification kepada klien, itu tidak saja ya pokoknya ini terjemahnya begini gitu. Bisa meningkatkan kredibilitas dan reputasi rekan-rekan juga nanti di mata klien. Nah, itu sedikit sharing session dari saya. Semoga ini adalah awal saja yang teman-teman nanti akan banyak jumpai nanti di dalam terjemahan teks hukum, yang tentunya nanti teman-teman pun saya yakin punya pengalaman dan perspektif yang berbeda, dan tentunya ini juga silahkan rekan-rekan barangkali mau berkomentar atau menambahkan lain-lain terkait dengan hal ini. Pasti akan sangat menarik. Terima kasih, silakan barangkali ada pertanyaan dan diskusi, monggo silakan. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Indra atas pemaparan yang luar biasa. Yang memang materi penerjemahan hukum ini kan, saya ingat dulu pas kuliah S1 itu tanya ke dosen saja bingung. Jadi memang materi khusus yang memang tidak, waktu saya kuliah dulu itu tidak diajarkan di kampus Pak. Jadi memang benar sesuatu yang spesial. Silakan rekan-rekan sekalian kalau ada yang akan ditanyakan, ini bisa lewat chat. Oh ya, ini sudah ada yang bertanya Pak Indra. Saya bacakan dulu dari Bu Konita Hafia Yusuf, Ibu atau Mbak ya. Selamat malam Mbak Indra, saya mau tanya apakah ada glosarium bilingual hukum resmi dari pemerintah yang menjadi acuan utama penerjemah ketika menerjemahkan teks hukum? Kalau tidak, bagaimana cara Bapak menemukan padanan kata untuk istilah yang belum diterjemahkan sebelumnya? Terima kasih. Mungkin langsung dijawab Pak Indra, silakan. Ya, memang di Indonesia memang belum ada yang official ya. Yang official, glosarium official itu belum ada, dan ini memang harus dibuat ya sebenarnya ya. Saya tidak tahu ini tugasnya siapa sebenarnya kalau untuk begini, apakah HPI juga bisa kita juga bisa sih sebetulnya ya kalau mau. Tetapi yang sepengetahuan saya sifatnya bukan official dari pemerintah. Jadi ada yang umpamanya di BI ya, di BI dia mengeluarkan glosarium gitu ya, karena kan bisa lihat di glosarium di BI istilah-istilah akunting gitu ya, akuntansi seperti itu. Kemudian di dunia pertambangan juga belum ada. Yang ada juga buku-buku dalam bentuk buku gitu ya. Jadi ya intinya memang belum ada kamus ya, belum ada kamus yang official ya untuk berbagai macam padanan. Jadi sifatnya ini betul-betul pada masing-masing individu. Jadi seperti itu. Tadi pertanyaan yang kedua tadi Pak, bagaimana cara Pak Indra mengatasi hal itu Pak? Ya, satu-satunya cara ya harus ini secara mandiri, secara independen kita melakukan searching banyak di ini, dan bisa bertanya nanti ke teman-teman di HPI atau apakah ada perspektif lain gitu kan ya, perspektif lain gitu. Seperti itu. Baik, tapi salah satu begini yang mungkin yang biasanya yang sering saya lakukan gitu ya, kalau saya menerjemahkan dokumen tentang pertambangan gitu ya, saya biasanya mengetik saja kosakata tertentu di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait bidang itu, diketik saja tek itu. Lebih banyak ke riset berarti Pak ya, ke riset ya, googling itu Pak ya. Betul, independent research ya, jadi jatuhnya. Ini karena keterbatasan belum banyaknya
yang official. Kadang yang ada yang official juga masih sifatnya Debatable juga ya. iya, debatable juga. Debatable juga. Bahkan law firm tertentu juga mengeluarkan glosarium sendiri gitu kan ya. Punya istilah punya preferensi masing-masing Pak ya. Iya, Ya betul. ini masing-masing law firm itu ya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan sekarang tadi ada yang angkat tangan Pak Andianto ya, kalau nggak salah ya. Silakan. Oh ini, saya ingin bertanya dari Pak Andianto, apakah HPI menyediakan jasa saksi ahli apabila terjadi dispute di pengadilan? Kemudian yang kedua, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kewajaran di pengadilan, apakah ada sarana dari HPI untuk mengajukan protes? Tidak disediakan juru bahasa untuk terdakwa. Ya, jadi yang pertama, apakah HPI ada ini Pak menyediakan jasa saksi ahli apabila terjadi dispute di pengadilan? Ini lebih ke HPI-nya ya ini Pak ya. Iya, jadi dari sisi organisasi jika ada keperluan tentang kepentingan saksi ahli, secara organisasi bisa saja. Jadi nanti pihak yang bersangkutan bisa silakan mengirimkan permohonan itu ke sekretariat. Nanti sekretariat yang akan menawarkan kepada individu-individu yang memiliki kompetensi dan expertise di bidang yang diminta gitu kan. Yang Karena kedua pernah juga saya pernah menjadi saksi ahli bukan saksi ahli, saksi di persidangan MK gitu ya. Dan HPI juga pernah diminta juga saksi ahlinya. Jadi bisa secara organisasi bisa Pak ya. bisa, sangat bisa. Baik, untuk yang kedua ini mungkin Mas Andianto saya kurang paham ya. Kalau ada hal yang tidak sesuai dengan kewajaran di pengadilan, adakah sarana dari HPI untuk mengajukan protes? Tidak disediakan juru bahasa untuk terdakwa. Apakah adakah sarana dari HPI untuk protes? Saya kurang yakin dengan pertanyaan ini, cuma satu hal bahwa sekarang di KUHP yang baru gitu kan, bahwa pihak yang berperkara jika dia tidak memahami bahasa yang bersangkutan akan didampingi oleh penerjemah atau juru bahasa ya, yang nanti akan diangkat sumpah oleh pemerintah atau pihak yang instansi yang berwenang gitu kan. Bisa saja di pengadilan gitu kan ya. Iya Pak. Baik, silakan rekan yang lain kalau masih ada. Ini sudah pukul 20.01 ya. Kalau masih ada kita berikan sedikit lagi untuk satu atau dua orang. Kalau silakan barangkali ingin berbagi hal lain mungkin Pak ya. Berbagi hal lain no problem. Jadi tidak dibatasi dengan tidak dibatasi dengan pertanyaan atau waktu jika masih ingin berdiskusi lebih panjang. Silakan. Ini juga ada pengalaman nih Pak Indra dan rekan yang lain. Ada kalau nggak salah Mbak Ira ya, Mbak Ira Susana itu pernah cerita beliau itu sempat diminta jadi juru bahasa atau saksi dan ternyata kartu HPI cukup ampuh juga. Artinya ketika anggota HPI itu bisa dijadikan sebagai semacam kualifikasi bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat itu ya. Jadi bisa jadi pegangan juga ketika diminta menjadi saksi di pengadilan itu ya, dari sisi bahasa. Iya, saya pikir tidak ada masalah dari sisi itunya ya. Jadi yang penting nanti pihak yang menggunakan atau mengafiliasikan dirinya dengan organisasi ya secara profesional harus menunjukkan integritas dan profesionalismenya di dalam penugasan tersebut. Baik, Pak Indra dan rekan sekalian ya. Kalau tidak ada, ini ada. Ya, itu ada lagi Pak Adianto. Boleh tanya lagi kalau menggunakan AI, apa sudah memungkinkan untuk terjemahan legal? Apakah bisa, mungkin maksudnya kalau dibahasakan yang lain, apakah bisa menerjemahkan legal pakai AI, Pak? Ini AI posisi organisasi, ya posisi organisasi itu adalah AI, itu adalah alat bantu, ya alat bantu. Jadi silahkan saja menggunakan AI dan tidak menggunakan AI tidak ada masalah. Hanya keputusan akhirnya itu ada Definisinya, Pak ya.
Di finishingnya, penerjemahnya. keputusan akhirnya itu ada di penerjemahnya gitu kan. Sama lah seperti kita menggunakan komputer kan sama juga tuh komputer gitu kan. Mesin tik boleh nggak ya boleh aja kalau mau mesin tik. Komputer boleh nggak ya boleh aja. Tetapi tetap ketika diserahkan ke ke klien, penerjemahnya yang harus memastikan menjamin kualitasnya gitu. Karena memang tanggung jawabnya ada di penerjemahnya Pak ya, bukan Ya, di ya. AI-nya ya. Bukan. Ini ada 2 lagi Pak. Yang pertama dari Bu Kenia atau Pak Kenny ya, Ibu lah kemungkinan ya. Bagaimana menentukan tarif penerjemahan teks hukum Pak Indra, mengingat tingkat kesulitannya sebagai teks khusus lumayan di atas teks umum. Ya, Tarif Pak. sebetulnya kalau tarif itu berlaku secara universal ya. Itu tidak ada yang sifatnya mengikat. Jadi itu sangat bergantung pada pemberi jasa dan dirinya sendiri gitu, penerjemah gitu ya. Yang ada memang hanya harga-harga rujukan saja. Jadi tergantung bagaimana penerjemah menghargai dirinya sendiri, profesionalismenya dia menghargainya seperti apa, dan ya pada akhirnya kalau kita kembali ke hukum alam ya, pada akhirnya karena ini penyediaan jasa profesional ya, nanti secara alamiah itu akan tersegmentasi juga pada akhirnya. Tapi memang tersegmentasi secara alamiah ya. Baik. Dan pemerintah, organisasi tidak bisa mengatur harga itu. Jadi mekanisme yang bisa dilakukan adalah pemerintahnya sekarang hanya bisa menetapkan Acuan harga Pak ya. rujukan gitu, acuan. Apakah itu akan ditaati apa enggak ya agak susah juga karena siapa yang mengontrolnya itu gitu kan ini itu repotnya begitu. Baik, Jadi ada yang tidak ada secara legal, tidak ada apa tidak ada namanya, harga pasti Pak ya. tidak betul. Ada lagi dari ini silakan Bu Nuni Sayani. Angkat tangan ya, silakan. Halo Mbak Nuni. Halo Pak Indra, terima kasih Mas Yo. Wiwit. Selamat malam Pak Indra. Yo. Ya mumpung Pak, mumpung bisa bicara langsung itu Pak Kander, mumpung bisa bicara langsung nih sama Pak Indra, maaf saya nggak bisa on cam. Tadi kan Pak Indra sempat juga tuh menyinggung memang beberapa istilah atau beberapa konsep itu dengan sistem hukum yang berbeda itu nggak semua ada established equivalence-nya begitu ya Pak Indra ya. Nah, kalau menurut Pak Indra ini kalau dari pandangan Pak Indra ya, ketika kita menerjemahkan dokumen-dokumen peradilan nih Pak Indra, misalnya untuk alat bukti atau putusan atau semacamnya, gugatan atau apa, sejauh mana sih kita sebagai penerjemah itu diperkenankan untuk menggunakan padanan yang bersifat fungsional gitu Pak? Karena kan ada barrier barrier ekuivalensi ini ya Pak ya, maksudnya tidak semua ada padanan resminya seperti itu. Jadi sejauh mana sih kita itu diperkenankan untuk menggunakan padanan yang sifatnya fungsional itu Pak, supaya tidak mempengaruhi interpretasi dari pembaca di sini, terutama kan pembacanya pasti nanti jaksa, hakim seperti itu ya, dan sangat mempengaruhi nasib seseorang gitu Pak Indra. Kalau dari pandangan Pak Indra itu seperti apa Pak? Ya, jadi itu masuk masalah technical issues ya. Itu yang pertanyaan Mbak Nuni itu adalah technical issues. Nah, ketika kita tadi ya ada near equivalence, partial equivalence, and no equivalence. Nah, kita petakan dulu tuh, dia ada di mana? Dia di near equivalence, partial equivalence, atau no equivalence, gitu kan ya. Nah, dengan melakukan pemetaan itu, pertama yang ini masalah teknis, jadi ini masalah ke wilayah teknis, dan setiap orang silakan bisa melakukannya dengan cara yang berbeda. Dalam teknik penerjemahan itu banyak teknik penerjemahan itu. Tapi orientasinya tadi ya, ideologi itu ya, orientasinya. Ada yang satu domestikasi, satu foreignization. Teman-teman ini berada di posisi mana dulu nih? Mau menggunakan orientasi atau approach yang domestication atau yang foreignization. Nah,
Dengan posisi itu berarti posisi awal tuh, posisi awalnya sebelum masuk ke nanti teknik berikutnya. Nah, kalau dengan kita umpamanya menggunakan tadi functional itu berarti dia itu foreignization. Betul, Jadi Pak. dia ingin Mbak Nuni ini ingin karena parsial dan no equivalence gitu kan ya. Nah, maka pendekatan yang dan belum ada official translation, maka mau nggak mau harus menggunakan terjemahan yang orientasinya itu adalah foreignization, pengasingan. Nah, untuk pengasingan ini banyak tekniknya di situ. Bisa deskriptif. Jadi dia bisa menjelaskan secara deskriptif, bisa juga melakukan contextual edition. Jadi menambahkan sesuatu yang sedikit saja untuk menambahkan. Contohnya umpamanya wasabi atau wasabi itu apa sih? Ya tambahkan bumbu wasabi. Nah, gitu kan ya. Jadi tambahin seperti itu. Ada juga yang deskriptif. Deskriptif itu dipanjangin aja, dijelasin. Umpamanya instrumen kalau dalam teks hukum itu artinya dokumen hukum, instrumen. Jadi jelaskan aja, jadi dokumen hukum gitu kan. Terus dokumen hukum gitu kan. Nah, terus ada juga yang memang harus panjang, bisa pakai catatan kaki nanti di situ. Footnotes. Contoh umpamanya zakat, umpamanya menerjemahkan zakat, kan sulit itu terjemahannya. Ini saya membayangkan gini ya, zakat diterjemahkan ke bahasa lain gitu ya, jangan bahasa Inggris lah, bahasa lain, kan sulit padanannya. Maka satu-satunya cara dia harus melakukan penjelasan definisi zakat itu apa gitu kan, di catatan kaki seperti itu. Nah, itu teknik-teknik yang banyak bisa nanti diterapkan, dan nanti mungkin kita bisa diskusi untuk teknik-teknik detailnya ya, yang bisa diterapkan oleh rekan-rekan gitu ya, nanti di sesi yang berbeda ya. Karena itu banyak sekali tekniknya nanti. Siapa Indra? Jadi semua isu itu tidak ada yang tidak bisa diterjemahkan. Jadi sebenarnya, jadi semuanya itu bisa dialihkan, tapi dengan gradasi yang tidak akan bisa 100% sama. Kenapa? Karena menerjemahkan itu pada dasarnya dia mereplikasi. Tadi bahasa hukum itu tidak universal. Universal. Tapi dia terikat oleh sistem hukum di negara masing-masing gitu kan. Sementara sistem hukum ini sangat dipengaruhi oleh evolusi budayanya, ya, perkembangan histori negara itu sendiri dan lain-lain. Iya, betul, seperti Pak. itu. Dan itu bisa nanti itu membuat kita tidak tegang sendiri atau tidak stres sendiri. Iya. Mencari padanan. Itulah makanya padanan itu tidak selalu mutlak. Contoh yang mungkin yang menarik ini. Ada indigenous people. Indigenous people itu terjemahannya apa? Rekan-rekan ada yang tahu nggak indigenous people terjemahannya apa? Masyarakat adat ya, Pak? Masyarakat adat. Ya, ada yang menyatakan masyarakat adat, ada yang apa lagi? Masyarakat lokal juga kadang juga bisa. Masyarakat lokal, apalagi? Ada yang tradisional, Pak. Tradisional boleh, yang lain apalagi? Nah ini yang harus hati-hati, harus sensitif. Konsep indigenous peoples itu adalah konsep di luar Indonesia. Indonesia nggak mengenal konsep itu. Jadi ketika nanti rekan-rekan, saya pernah menerjemahkan ratifikasi konvensi yang akan diratifikasi oleh Presiden waktu itu. Dalam diskusinya adalah ada kata indigenous peoples. Itu Kementerian Luar Negeri tidak mau menerjemahkan indigenous peoples karena itu sikap politik, ada kaitannya dengan sikap politik di situ. Sebab indigenous peoples itu cocok buat Australia, Amerika, gitu kan. Nah, di Indonesia tidak ada konsep indigenous peoples. Yang terpinggirkan gitu kan ya. Itu. Ada aspek itunya gitu kan. Nah, itu sebabnya Kementerian Luar Negeri itu tidak mau mengeluarkan bahasa Indonesianya.
indigenous people. Ada Mungkin ada konsep yang mirip ya Pak ya. Kayaknya mirip. mungkin Nah, nanti yang bisa dilakukan terjemahannya apa? Ini ada aspek-aspek politis juga. Kalau di dokumen di dokumen presiden yang kemarin saya terjemahkan itu ya, diratifikasi itu, Kementerian Luar Negerinya nggak mau menerjemahkan indigenous people. Seperti itu. Nah, ini konsep berarti no equivalence gitu kan. Jadi tidak ada konsepnya gitu. Konsep itu nggak ada di itu. Nah, ya, berarti ya dibiarkan saja diinggriskan, dicetak miring, kemudian dikasih catatan kaki seperti itu. Berarti kita Nah, juga hal-hal harus semacam itu. ya, Jadi dengan ya, nuansa jadi pragmatik. betul. Jadi ada aspek-aspek pragmatisnya, ada aspek-aspek pragmatisnya ini kan banyak sekali aspek politisnya seperti itu. Mungkin nggak terbaca oleh kita ya, karena yang kita kan kepentingannya ya udahlah untuk dokumen-dokumen ini artinya ini artinya ini. Padahal tidak seperti itu. Iya, betul. Ya. Baik, Ya. cukup Mbak Ya, Nani. terima kasih Pak Indra. Excellent, it's a very good question. Yeah. Ada satu lagi mungkin terakhir ini Pak Indra dari Bu Wanita Hafia Yusuf. Pak, kualifikasi penerjemah tersumpah di Indonesia dalam proses ujiannya apakah sudah mencakup skill juru bahasa? Karena kalau di luar negeri juru bahasa pengadilan biasanya memiliki kualifikasi tersendiri. Untuk berbeda ya, jadi berbeda di Indonesia ini berbeda karena penerjemah dan juru bahasa, penerjemah tersumpah itu hanya untuk tertulis ya. Jadi belum ada. Kalau di luar negeri juga sama, membedakan penerjemah dan juru bahasa itu dua profesi yang memiliki skill sets yang berbeda. Ya. Baik, terima kasih Pak Indra dan rekan sekalian. Mungkin sebagai menutup diminta ini Pak, mohon closing statement-nya sebelum diakhiri. Ya, jadi demikian. Saya sebetulnya ingin menggugurkan mitos-mitos bahwa menerjemahkan teks hukum itu sulit gitu ya. Ya memang sebenarnya bukan sulit ya, tetapi memerlukan efforts yang lebih luas dan lebih jeli, lebih tajam, lebih sensitif dengan bidang-bidang yang lain. Jadi mudah-mudahan dengan memahami atau mengetahui mengidentifikasi struktur problem itu, rekan-rekan bisa lebih cepat nanti ketika menghadapi problem-problem yang dihadapi ketika menerjemahkan teks hukum. Baik, terima kasih banyak Pak Indra dan rekan sekalian. Sebagai penutup informasi, rekan sekalian silakan diklik tautan yang ada di emailnya masing-masing ya, karena untuk Jumat depan, kemudian itu masih ada ruang berbagi oleh Bu Ira Susana dengan tema dari pemula menuju profesional, kemudian tanggal 17 April penerjemahan bidang akademik oleh Bu Nur Sabtaningsih, kemudian pada 24 April Jumat berikutnya penjuru bahasaan oleh Bu Mia Hapsari Kusuma Wardani, kemudian pada 1 Mei teknologi dalam penerjemahan oleh Bapak Muhammad Afif Mustafa. Jadi silakan dicek surel atau emailnya masing-masing, dan pendaftaran setiap sesi ruang berbagi HPI hanya dapat dilakukan melalui si HPI ya, melalui aplikasi. Nanti silakan dicek, dipastikan semua mendapatkan manfaat yang optimal sebagai anggota dari HPI. Dari awal hingga akhir saya sebagai moderator pemandu acara ini mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak Indra dan semuanya. Terima kasih Pak Wiwit.